Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponensial berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Baik, langsung saja kita bahas bagaimana kemungkinan penyelesaiannya beserta contoh soal. Oke, untuk bentuk persamaan eksponensial berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, ada 4 kemungkinan solusi dari bentuk penyelesaiannya. Yang pertama yaitu eksponennya sama, di mana eksponennya adalah fx sama dengan gx. Yang kedua, bilangan pokok sama dengan 1. Kenapa 1? Karena 1 dipangkatkan berapapun tentu akan bernilai sama. Misalnya kita 1 pangkat fx sama dengan 1 pangkat gx, ya, pastinya bernilai sama. Selanjutnya yang ketiga, kemungkinan yang ketiga yaitu bilangan pokok sama dengan min 1. Untuk bilangan pokok sama dengan min 1, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu dimana pangkatnya nanti ketika kita substitusikan nanti hasilnya, maka nilainya harus sama-sama negatif atau sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Selanjutnya, untuk yang kemungkinan yang keempat, yaitu bilangan pokok sama dengan 0. Nah, asalkan ketika kita substitusikan HP-nya, kita substitusikan ke bentuk eksponennya, maka nilainya harus bernilai positif. Demikian beberapa kemungkinan. Baik, untuk lebih jelasnya, maka kita bahas beberapa soal berikut ini. Perhatikan beberapa contoh soal. Oke, untuk soal berikut itu selesaikanlah persamaan eksponensial berikut, di mana persamaan yang diberikan yaitu x kuadrat kurang 9x tambah 19 pangkat 3x tambah 4 sama dengan x kuadrat kurang 9x tambah 19 pangkat 4x tambah 3. Jika kita perhatikan, maka basisnya berbentuk fungsi yang sama. Di sini yang berbeda hanya bentuk pangkatnya saja, di mana fungsinya yang berbeda itu fx dan gx, katakanlah fx dan gx ya. Baik, langkah yang pertama yaitu kemungkinannya itu eksponennya sama, di mana 3x tambah 4 sama dengan 4x tambah 3 sama dengan min x sama dengan min 1. Jadi x sama dengan 1. Jika 1 kita kembalikan ke persamaan awal, maka tentu persamaan yang diberikan menjadi sama. Selanjutnya, bilangan pokok sama dengan 1. Untuk bilangan pokok sama dengan 1, kenapa? Karena 1 dipangkatkan berapapun tentu hasilnya 1 ya. Jadi tentu saja jika bilangan pokoknya 1, maka tentu persamaannya akan menjadi sama. Kita uraikan sekarang, yaitu x pangkat 2 kurang 9x tambah 19 sama dengan 1, x kuadrat kurang 9x tambah 18 sama dengan 0, lalu kita faktorkan menjadi x kurang 6 dan x kurang 3 sama dengan 0. Hasilnya adalah x sama dengan 6 atau x sama dengan 2. Nah, untuk kemungkinan yang ini juga tidak ada syarat. Berbeda untuk kemungkinan yang ketiga, yaitu di mana bilangan pokok sama dengan min 1. Nah, langsung saja kita faktorkan, lalu kita dapatkan x kuadrat kurang 9x tambah 20 sama dengan 0, lalu kita faktorkan menjadi x kurang 4 kali x kurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya, kita dapatkan hasil x sama dengan 4 dan x sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke pangkatnya atau ke eksponennya. Jika eksponennya sama-sama ganjil atau sama-sama genap, maka itu merupakan penyelesaian. Namun seperti untuk x sama dengan 4, kita perhatikan bahwa ketika kita substitusi, yaitu 3x sama 4 sama dengan 16, dan kita substitusikan ke eksponen yang gx, yaitu 4x tambah 3 sama dengan 19. Tentu min 1 pangkat 16 tidak sama dengan min 1 pangkat 19. Ya, kalau pangkatnya genap, maka hasilnya adalah min 1-nya menjadi hasilnya 1. Sedangkan jika pangkatnya ganjil, tentu hasilnya adalah min 1. Jadi,
dapat kita simpulkan bahwa X sama dengan 4 bukan penyelesaian. Nah, sekarang kita akan uji coba untuk X sama dengan 5. Untuk X sama dengan 5, maka masih sama kita substitusikan. Untuk Fp kita substitusikan, hasilnya menjadi 19, dan untuk Gx-nya itu 4X tambah 3, hasilnya adalah 23. Nah, di sini kita dapatkan hasil sama-sama ganjil. Jadi, X sama dengan 5 merupakan penyelesaian. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membuktikan, kita akan melihat kemungkinan yang keempat, yaitu bilangan pokok sama dengan 0. Baik, untuk bilangan pokok sama dengan 0, maka kita perhatikan bahwa X kuadrat kurang 9X tambah 19 sama dengan 0. Maka X1 dan X2-nya dapat kita tentukan dengan cara menggunakan rumus ABC, karena kita ketahui bahwa 19 itu faktornya ya 1 dan 19, karena dia adalah prima 19-nya. Nah, kita substitusikan dengan menggunakan rumus ABC, yaitu B kuadrat plus minus B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, di sini kita dapatkan untuk X12-nya yaitu 9 plus minus akar 5 per 2. Nah, jadi X1 sama dengan 9 tambah akar 5 per 2, atau X2 sama dengan 9 kurang akar 5 per 2. Baik, kita uji coba satu persatu. Nah, untuk bilangan pokok sama dengan 0, maka yang harus kita perhatikan bahwa ketika kita substitusikan ke persamaan, di mana eksponennya, maka hasilnya harus positif. Baik, kita coba saja. Kita substitusi ke 3X tambah 4, ke eksponen yang Fx ya, sama dengan 3 kali 9 tambah akar 5 per 2 tambah 4, tentu lebih dari 0. Jadi karena lebih dari 0, maka X sama dengan 9 tambah akar 5 per 2 merupakan penyelesaian. Nah, selanjutnya kita uji juga ke yang X2-nya, yaitu 9 kurang akar 5 per 2. Untuk 9 kurang 5 per akar 9 kurang akar 5 per 2, maka kita substitusikan ke 3X sama 4. Hasilnya, dapat kita lihat bahwa hasilnya adalah positif. Jadi, X sama dengan 9 kurang akar 5 per 2 merupakan penyelesaian. Nah, selanjutnya kita juga harus substitusi ke bagian yang Gx-nya, yaitu 4X tambah 3 sama dengan 4 kali 9 kurang akar 5 per 2 tambah 3. Nah, kita perhatikan bahwa tentu saja hasilnya juga akan positif. Nah, karena positif, maka dapat kita simpulkan bahwa X sama dengan 9 akar 5 per 2 merupakan penyelesaian. Jadi, dari langkah-langkah yang telah kita lakukan, maka himpunan penyelesaian untuk bentuk X pangkat 2 kurang 9X tambah 19 pangkat 3X tambah 4 sama dengan X kuadrat kurang 9X tambah 19 pangkat 4X tambah 3. Hasilnya adalah 1, 3, 5, 6, 9 tambah akar 5 per 2, dan 9 kurang akar 5 per 2. Demikian untuk soal ini. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Oke, untuk soal berikut, yaitu tentukan banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi persamaan X kuadrat kurang X kurang 1 sama pangkat X tambah 2003 sama dengan 1. Solusinya adalah 1 kita rubah menjadi X pangkat 2 kurang X kurang 1 pangkat 0, karena sesuatu dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi itu tetap memenuhi kriterianya. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa bentuknya sudah berbentuk seperti bentuk yang kita biasa lakukan, yaitu di mana Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx-nya. Di sana Fx-nya itu X tambah 2003 dan Gx-nya itu sama dengan 0. Nah, langkah pertama masih sama, yaitu Fx sama dengan Gx-nya, eksponennya sama. Untuk eksponennya sama, maka X sama 2003 sama dengan 0, maka kita dapatkan X sama dengan min 2003. Karena bernilai negatif, maka min 2003
tidak menjadi solusi. Nah, langkah selanjutnya yaitu basis sama dengan 1. Untuk basisnya sama dengan 1, di mana basisnya yaitu X pangkat 2 kurang X kurang 1 sama dengan 1. Kita dapatkan bahwa X pangkat 2 kurang X kurang 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan dan X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Nah, keduanya ini memenuhi, yaitu min 1 dan 2. Oke, sudah kita dapatkan dua solusi atau dua faktor. Nah, yang selanjutnya yaitu X pangkat 2 kurang X kurang 1 sama dengan min 1 dan X pangkat 2 kurang X sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Nah, untuk min 1 kita harus uji, di mana yang kita uji itu kita substitusikan ke bagian eksponennya. Ketika kita substitusikan, jika eksponennya bernilai sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka itu bisa menjadi solusi. Perhatikan cara berikut. Nah, untuk kita ambil dulu untuk X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, maka kita dapatkan 2000 tambah 2003 sama dengan 2003 dan hasilnya 2003 dan satu lagi yaitu min 1 pangkat 0. Tentu min 1 pangkat 2003 hasilnya adalah min 1 dan min 1 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Tentu itu tidak sama. Maka X sama dengan 0 bukan penyelesaian. Selanjutnya, untuk X sama dengan 1, di mana 1 tambah 2003 hasilnya adalah 2004, lalu kita samakan yaitu min 1 pangkat 2004, tentu bernilai min 1-nya bernilai positif, 1 ya. Selanjutnya min 1 pangkat 0, 1, jadi 1 sama dengan 1. Untuk itu, X sama dengan 1 merupakan penyelesaian. Nah, tadi kita sudah dapatkan dua penyelesaian yaitu 2 dan min 1 dan di sini ada 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1, 1 dan 2. Jadi banyak penyelesaian yang merupakan bilangan bulat ada 3 buah. Demikian pembahasan soal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.